Saudara, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengumumkan ditemukannya kasus COVID-19 varian Omikron pertama di Indonesia yang dialami seorang pekerja di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Informasinya akan kami rangkum untuk Anda dalam ulasan khas Kompas Sepekan. Varian Omikron virus corona terdeteksi telah menyebar di Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengonfirmasi satu pekerja di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta positif Omikron. Pekerja berinisial N yang positif Omikron dinyatakan telah sembuh setelah melalui 2 kali tes PCR. Kementerian Kesehatan juga mendeteksi 5 kasus probable Omikron sesuai hasil tes PCR khusus. Mereka yang terdeteksi adalah 2 warga negara Indonesia yang tiba dari Amerika Serikat dan Inggris, serta 3 warga negara asing Tiongkok yang berada di Manado, Sulawesi Utara. Sejak akhir November 2021, sedikitnya 72 negara di dunia telah mengonfirmasi penularan COVID-19 varian Omikron. Setelah Indonesia yang paling akhir, negara lain di Asia Tenggara yang lebih dulu mendeteksi varian Omikron adalah Singapura, Malaysia, Filipina, Laos, Thailand, dan Kamboja. Presiden Joko Widodo menghimbau warga dan pejabat negara untuk tidak bepergian ke luar negeri sementara waktu. Selain himbauan untuk tidak keluar negeri, Presiden Joko Widodo pun meminta masyarakat segera divaksin. Waspada penting, tapi jangan perkembangan ini membuat kita panik. Sejauh ini varian Omikron belum menunjukkan karakter yang membahayakan nyawa pasien, terutama pasien-pasien yang sudah mendapatkan vaksin. Saya minta seluruh warga maupun pejabat negara untuk menahan diri tidak bepergian ke luar negeri, paling tidak sampai situasi mereda. Sementara itu, Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet melakukan sterilisasi wilayah sejak Kamis malam lalu. Penguncian total berlaku untuk semua tower di Rumah Sakit Wisma Atlet. Seluruh tenaga kesehatan dan staf tidak diperkenankan untuk mengelilingi area Wisma Atlet. Penguncian total diberlakukan selama 7 hari ke depan sebagai langkah mitigasi penyebaran lokal COVID-19. Selain itu, pemerintah juga melakukan genome sequencing atau pelacakan penyebaran mutasi virus secara ketat di seluruh Indonesia. Setelah muncul kasus pertama COVID-19 varian Omikron di Indonesia, pihak Bandara Internasional Soekarno-Hatta memperketat pemeriksaan di pintu kedatangan internasional. Ada pemeriksaan tambahan yang harus dilalui warga asing dan warga Indonesia dari luar negeri. Pihak bandara juga menambah pos pemeriksaan untuk memeriksa dokumen perjalanan penumpang. Pihak bandara juga menambah terminal kedatangan internasional untuk menghindari adanya penumpukan penumpang yang baru tiba di Indonesia. Sementara itu, pasca temuan COVID-19 varian Omikron pertama di Indonesia, Direktur Pasca Sarjana Universitas Yarsi sekaligus Guru Besar FKUI Chandra Yoga Aditama mengungkapkan, ada beberapa hal yang penting untuk dilakukan. Selain meningkatkan tes baik PCR maupun sequence genomik secara sistematis dan luas, pengetatan pembatasan harus dilakukan. Memang tentu saja pintu masuk negara itu kan ada 3. Ada pelabuhan udara, ada pelabuhan laut, dan ada pos lintas batas darat. Semua mesti dilakukan penjagaan di 3 tempat itu. Penjagaan itu paling tidak 3 lapisannya. Nomor 1, pada waktu dia datang harus dipastikan PCR-nya negatif. Jadi tidak bisa kita ambil PCR dari negara asal, tapi kita periksa PCR negatif. Itu 1, lapis yang pertama. Lapis yang kedua, dia di karantina 14 hari. Kenapa dia di karantina? Karena bisa saja PCR negatif, tapi kemudian jadi positif dalam masa inkubasi itu. Itu lapis yang kedua. Tapi sebenarnya kalau mau kita benar-benar berlapis, ada lapis yang ketiga. Terus sudah selesai karantina, kan dia boleh kembali ke masyarakat, tentu saja dia boleh beraktivitas. Baiknya petugas, apalagi dalam situasi Omikron seperti ini, petugas kesehatan itu memberitahu petugas kesehatan setempat, di kampung kamu, di daerah puskesmas Anda, ada orang yang baru pulang dari negara terjangkit, sudah selesai, karantina selesai, orangnya sudah aman, tapi tolonglah itu diawasi. Diawasi itu orangnya dapat beraktivitas, tapi orangnya tahu bahwa kalau dia ada keluhan, dia pergi kemana, apa yang harus dia lakukan, orangnya diberi katakanlah pengetahuan dia perlu melakukan apa. Itu saya kira bentuk penjagaan mitigasi secara berlapis, sehingga supaya kan yang sekarang sudah terjadi, kasus sudah ada. Jadi yang kita kejar saat ini adalah mencegah supaya penularan di masyarakat tidak berkembang terlalu luas ya.
Demikian sorotan utama Kompas Pekan edisi kali ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetaplah selalu menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan jangan lupa menggunakan masker. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa pekan depan.